supaya tidak kena ilmu santet, supaya tidak kena ilmu hitam. Ingat saudara, 5 ini jangan dilakukan. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 22. Ayat 2 sampai dengan ke-8. Saudara yang ganjil, saya genap. Balak bin Zifor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Ayat ketiga saudara baca. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zifor menjadi raja Moab. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalonya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia boleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini. Pada malam ini maka aku memberikan jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu kepada Bileam. Saudara, Balak bin Zifor adalah raja Moab. Dan apa yang terjadi? Dia pemimpin Moab. Waktu itu dia kebingungan dan ketakutan untuk menghadapi bangsa Israel. Nah, supaya bangsa Israel itu kena kutuk, maka Balak meminta bantuan seorang dukun. Dan waktu itu dukunnya yang terkenal adalah Bileam, nabi palsu. Siapa saudara? Bileam bin Beor. Dan dia terkenal sebagai seorang dukun yang punya kekuatan untuk menyumpahin orang, menyumpahin suatu bangsa dan bisa terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, Bileam itu punya keistimewaan, punya kekuatan di mulutnya. Artinya apa? Lidahnya ada kuasa. Ingat saudara, Alkitab berkata bahwa lidah kita ini adalah api. Api yang kecil bisa membakar hutan. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Maka di pom bensin tertulis dilarang merokok. Betul? Artinya apa? Bisa meledak, saudara. Nah, api itu ada kuasa. Nah, di mulut Bileam, mulutnya ada kuasa. Kalau dia nyumpahin orang, jadi. Plus sudah tahu, untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan cukup mengutus seorang nabi. Namanya siapa? Musa. Siapa saudara? Untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan cukup mengutus seorang namanya Musa. Untuk menegur Raja Ahab, Raja Israel, Tuhan cukup mengutus seorang nabi yang namanya Elia. Tapi ingat, untuk menghadapi Bileam, Tuhan tidak mengutus nabi. Tapi Tuhan sendiri datang untuk berhadapan dengan Bileam. Supaya kutuk itu diubah menjadi berkat. Artinya apa? Ada nilai tersendiri. Saudara, kalau seorang presiden datang ke rumah seseorang yang bukan temannya, bukan lawannya, dan bukan saudaranya, pasti orang tersebut punya keistimewaan. Betul? Punya kelebihan tersendiri. Saudara, kenapa Tuhan harus datang sendiri untuk berhadapan dengan Bileam? Karena ingat, kalau Bileam mengutuk Israel, maka Israel terkutuk. Nah, apa yang terjadi? Maka Tuhan berhadapan sendiri dengan Bileam untuk mengubah kutuk di mulut Bileam itu diubah menjadi berkat. Berapa kali mengutuk gagal, berapa kali merenung gagal atas Israel. Tapi ingat,
Bileam tahu Israel ada perlindungan Tuhan. Israel ada pelindungan api Roh Kudus. Israel ada kekuatan Tuhan. Selama ada kekuatan Tuhan, mantra dan santet apapun tidak bisa kena terhadap Israel. Tapi Balak dan Bileam punya akal bagaimana supaya tembus. Ingat saudara. Bagaimana supaya apa saudara? Bagaimana bisa tertembus supaya Israel kena hukuman Tuhan. Apa yang terjadi? Balak membuat strategi, yaitu apa? Perempuan-perempuan Moab supaya berzina dengan orang-orang Israel. Dan Israel terkena hukuman Tuhan. Saudara, kita orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan. Ada apa saudara? Alkitab berkata, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar melebihi roh yang ada di dalam dunia. Artinya ada kekuatan Tuhan, ada pelindungan Tuhan untuk melindungi kita. Tetapi ingat, bila benteng itu diambil, bila roh Tuhan undur, maka baru bisa tembus. Yang jadi pertanyaan, apakah orang Kristen bisa kena santet? Bisa. Kalau dia ada dosa yang mengikat. Ada celah dosa yang mengikat. Selama tidak ada dosa mengikat, perlindungan Tuhan tetap ada. Mantra santet apapun guna-guna tidak bisa. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Arti Yakub di sini adalah umat Elohim, umat perjanjian baru. Tetapi ingat, ada cara untuk supaya kena, yaitu dengan dosa perzinahan. Sekalipun pendeta sekelas apapun, sampai rambutnya botak, profesor karburator botak bocor, sejago-jagonya dia khotbah, bukan Pak Irman. Kalau dia berzina, ingat, itu yang bisa memutuskan urapan. Ingat saudara, dosa berzina itu dosa di dalam tubuh. Ada dosa di luar tubuh, ada dosa di dalam tubuh. Manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang untuk berhubungan dengan Elohim, berhubungan dengan Tuhan, itu adalah roh dan roh. Allah itu roh, maka sembahlah Elohim dengan roh dan kebenaran. Amin. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak Daud kok nyebut Allah tapi juga nyebut Elohim? Tak sebut semua supaya senang. Supaya enggak ribut, betul? Betul? Saya itu kan pendamai. Jadi ada yang kritik, kenapa Pak Daud udah nyebut Elohim, nyebut Yahweh, sekarang nyebut Allah. Kenapa? Karena saya Pancasila. Semua sebut. Nah saudara, ingat saudara. Pertama adalah dosa mengikat, ada dosa perzinahan. Yang berhubungan dengan roh adalah roh. Yang komunikasi dengan Tuhan itu adalah roh. Roh dengan roh. Nah, maka Alkitab berkata, sembahlah roh, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau roh kita cemar, bagaimana bisa berhubungan dengan Tuhan? Kalau roh kita cemar, bagaimana ada perlindungan Tuhan? Kalau roh kita cemar, bagaimana ada protek diri kita, protek dari Tuhan? Saudara, dosa perzinahan itu mencemari roh. Ikutin saya semua, roh. Mencemari apa saudara? Mencemari apa saudara? Mencemari apa? Roh. Ingat saudara, Simpson itu manusia terhebat di dunia. Sekali pukul 1000 orang mati. Betul? Coba Pak Herman mukul 1000 orang. Pak Herman yang mati dah. Dikebukin, betul? Simpson tuh orang hebat. Saya mukul 1000 orang, saya yang mati dah. Simpson sekali pukul, jebret. 1000 orang mati. Tapi bangsa Filistin tahu bagaimana menaklukkan Simpson. Yaitu dengan apa?
dosa yang mengikat. Yaitu apa? Perzinahan dulu. Kirim Tante Delila, betul? Yang matanya gini-gini. Jatuh dia. Urapan diambil, protek tidak ada. Kedua mata Simpson buta, betul? Betul? Kedua matanya apa? Buta. Waktu Simpson bertobat sungguh-sungguh, rambutnya tumbuh. Ini bicara tentang hubungan Allah dan manusia. Hubungan Elohim dengan manusia. Roh Tuhan kembali memprotek Simpson. Tapi ingat, saking menyesalnya, doanya pun salah. Dia berkata gini, Tuhan, cukup sekali ini saja Engkau memberi aku kekuatan untuk membalaskan kedua mataku. Coba kalau dia ngomong gini, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Belum tentu dia mati hari itu, betul? Betul? Makanya saudara kalau doa itu hati-hati, harus lengkap. Ada satu kisah, ada seorang ibu sakit komplikasi. Parkinson, kedua gejala ginjal, ketiga diabetes. Setelah diabetes, terusan liver, terusan kolesterol, asam urat, macam-macam komplit komplikasi. Dan kena corona. Umurnya sudah 60 lebih. Orang prediksi ibu ini yang mati. Kan gitu adalah. Karena Parkinson, saraf, macam-macam adalah. Terusan paru-paru, gejala ginjal, macam-macam udah komplit adalah. Prediksi mati. Waktu itu saya datang, kena corona lagi. Langsung saya datang, ya tak semprot-semprot gini saudara. Oh, gini, semprot-semprot aja gitu. Apa yang terjadi? Itu kejadian berapa? 4 bulan yang lalu. Tuhan bicara, apa yang kau minta? Ku jawab. Ibu ini ngomong gini, Tuhan beri aku umur perpanjang. Supaya saya lihat cucu-cucu. Tuhan bicara, baiklah. Masuk ruang isolasi. Ini ibu yang diprediksi mati, saudara. Kanan kirinya sebagian mati. Yang muda aja ada yang mati, saudara. Nah ibu ini sudah gini. Tuhan bicara. Ku jawab ya. Hidup. Waktu hidup. Sehat lagi. Tapi tetap Parkinson jalannya gini. Dia nyesel. Kenapa aku enggak minta sehat juga? Kalau hanya stroke ini lebih baik gue mati aja katanya. Ingat saudara. Kalau doa itu beri umur panjang dan sehat. Nah untuk apa umur panjang tapi stroke? Betul? 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 Ya, yang pertama dosa mingkat. Dosa perzinahan. Orang sejago khotbah apapun. Dia hidup dalam perzinahan. Urapan diambil. Ingat itu. Jelas? Jelas? Perlindungan diambil. Protek diambil. Saudara. Makanya Balak. Dia punya ide. Bagaimana untuk supaya orang Israel kena hukuman Tuhan. Ingat. Simpson kurangnya apa dalam pelindungan Tuhan? Betul? Simpson kurang apa dalam proteknya Tuhan? Tapi orang Filistin itu strategi iblis. Gimana supaya Simpson putus dengan urapan, putus dengan Tuhan? Kirim perempuan. Dosa iseng itu paling bahaya. Orang kenapa bisa kena ilmu guna-guna ilmu pelet? Pertama itu iseng main perempuan dulu. Baru mantra itu masuk. Tidak ada mantra masuk tanpa berzina dulu. Kan ada yang ngomong, Pak kok bisa kena guna-guna tuh gimana? Pasti berzina dulu. Baru roh itu masuk. Selama tidak ada perzinahan, itu ilmu pelet walaupun dukunnya lu udah habis. Nggak bisa. Dijamin. Loh kenapa? Sebelum bertobat saya dukunnya. Jadi tahu. Makanya jangan ngomong gini, Pak dia kena guna-guna.
pasti dia berzina duluan, baru masuk. Tanpa ada perzinahan, enggak bisa masuk. Balak tahu itu. Maka dia suruh perempuan Moab dikirim supaya berzina dulu, betul? Supaya apa? Memutus urapan, memutus protek Tuhan. Tuhan marah, menghukum, betul? Langsung Musa sadar, kalau protek itu diambil, urapan itu diambil, kuasa Tuhan tidak melindungi Israel, bahaya. Makanya Musa bertobat, baru Tuhan memprotek kembali. Seperti Simpson, dia minta protek Tuhan kembali. Memang, ingat saudara, Raja Daud, waktu berzina, Tuhan pakai Nathan menegur. Dia berkata apa? Tuhan, jangan ambil rohmu yang di dalamku. Betul? Betul? Kenapa? Dia tahu dosa perzinahan bisa memutuskan urapan. Apa saudara? Makanya saudara, Pak, kok ada orang Kristen, dia aktif ke gereja, pelayanan, kok kena guna-guna? Pasti berzina duluan. Orang bisa kena guna-guna, harus ada jalan untuk masuk, mantra itu bekerja. Tidak bisa tanpa berzina masuk, tidak bisa. Omong kosong saudara. Nah, kenapa? Saya belajar itu. Makanya dosa iseng itu paling bahaya, betul? Iseng-iseng telepon, iseng ini. Makanya kalau orang konseling, lebih baik jangan lawan jenis. Repotnya habis konseling, konsleting, betul? Betul Pak Firman? Betul? Tidak ada orang kebal dosa, betul? 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 Yang pertama ingat, apakah orang Kristen bisa kena? Bisa. Kalau ada dosa yang mengikat. Apa saudara? Ada dosa apa? Mengikat. Namanya apa? Perzinahan. Orang bisa kena guna-guna, pasti dimulai dari berzina dulu. Nggak bisa langsung kena. Nah, yang kedua, penyembahan berhala. Ini komplit saudara. Kalau orang berzina, setelah itu penyembahan berhala. Ingat, penyembahan berhala, penyembahan ke kuasa setan. Orang pegang jimat, baca-baca mantra kuasa gelap. Ingat saudara, itu mencemari roh. Karena itu berhubungan roh. Ingat, Salomo kurangnya apa? Salomo itu hikmatnya melebihi semua raja di dunia. Betul? Tuhan protek luar biasa. Tapi ingat, ada yang membengkokkan hati Salomo. Yaitu apa? Perempuan-perempuan. Wih, gombel. Betul? Betul? Perempuan-perempuan. Dan apa yang terjadi? Salomo kena penyembahan berhala. Dan akibat itu kerajaan Israel terpecah. Betul? 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 Kerajaan Israel terpecah. Nah ini dosa berdua ini itu paket hemat. Yang digunakan iblis. Jelas saudara? Nah, berzina penyembahan berhala. Dibengkokkan hatinya. Nah kenapa penyembahan berhala bisa memutus urapan? Karena itu berhubungan dengan roh. Apa saudara? Apa saudara? Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan roh. Roh dengan roh. Pegang-pegang jimat itu perzinahan juga. Perzinahan rohani. Karena apa? Itu dosa dalam tubuh. Karena berkomunikasi roh dengan roh. Jelas? Jelas? Perhatikan orang Israel yang sama perempuan Moab. Mereka dibengkokkan hatinya untuk menyembah Baal. Menyembah dewa-dewa. Jebakan seiblis. Simpson jatuh dalam dosa perzinahan. Ingat saudara, Salomo sehebat dia jatuh juga. Ingat. Coba pendeta sehebat apapun. Haleluya. Ambruk. Jatuh. Begitu jatuh dalam perzinahan, selesai. Betul? Betul? Wah kan banyak ya yang hebat-hebat.
Kalau saya gini semua. Ambune abab lah. Gini. Tapi begitu dia jatuh dalam perzinahan, selesai. Doain orang lumpuh, berjalan. Orang mati bangkit, oke. Setan tahu, wah kasih PW gombel, plak jatuh. Urapan diambil. Makanya dosa perzinahan hubungannya dengan apa? Roh. Dosa penyembahan berhala itu juga roh. Itu yang bisa memutus urapan. Yang bisa membuat protek itu diambil. Selama ada pelindungan Tuhan. Selama ada protek Tuhan. Itu tidak bisa. Maka setan gunakan cara apa? Ingat, tidak ada ilmu baru di setan. Tidak ada ide baru, setan itu tidak ada. Setan itu selalu lagu lama, kasetnya baru. Atau CD baru. Tapi lagunya lama-lama. Dari awal, dari dulu dosanya itu doang. Betul? Nah, ada kehebatan setan. Ada. Tidak pernah menyerah. Betul? Siapa tahu tidak kena. Siapa tahu ini. Nah, siapa tahunya ini yang hebat. Betul? Betul? Setan tuh punya kehebatan. Tidak pernah menyerah. Makanya dalam hidup saudara, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Serahkan pada Tuhan. Setan itu tidak pernah menyerah. Jadi ingat saudara, yang kedua apa saudara? Dosa apa saudara? Penyembahan pegang-pegang jimat, pergi-pergi ke dukun. Nah, ingat saudara, itu dosa mengikat. Kenapa mengikat? Itu dosa dalam tubuh. Apa? Roh. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Ini yang bisa membuat seseorang terkena santet. Selama ada pelindungan Tuhan. Selama ada protek Tuhan. Tidak bisa. Tapi kalau protek itu diambil. Itu tembus. Nah, iblis tahu hal itu. Dia gunakan strategi. Perhatikan, rata-rata di Alkitab. Sampai sekarang strateginya sama kok. Perzinahan. Betul? Betul? Kedua saudara, penyembahan berhala. Ini dosa yang mengikat yang sangat utama yang digunakan iblis. Yang ketiga, apakah orang Kristen bisa kena santet? Ingat, kalau protek itu diambil, roh itu undur, roh kudus undur. Yang ketiga, orang pelit itu juga paling mudah kena santet. Karena orang pelit itu mengikat. Jelas, saudara? Orang pelit itu mengikat. Ngikat apa? Karakter, betul? Betul? Ngikat apa? Karakter. Jiwa. Orang pelit itu karakter. Betul? Orang pelit itu jiwa. Saya kasih tahu. Tidak ada ilmu baru dalam setan itu tidak ada. Perlu dia tahu. Alkitab mengatakan. Ada namanya perburuan. Betul? Betul? Kedua, persembahan sulung. Betul? Betul? Persembahan apa? Persembahan sulung. Ketiga, persembahan kasih. Betul? Betul? Coba sudah perhatiin. Semua orang yang minta ke setan, penglarisan. Ingat? Orang yang minta ke setan, penglarisan, minta pesugihan. Itu ada aturannya. Hasil pertama dalam 1 tahun itu diberikan ke orang-orang miskin dan tempat ibadah. Makanya orang yang minta pesugihan itu orang yang suka nolong-nolong orang. Karena ada hukumnya. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Dan hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi hukum tabur tuai ini berlaku. Sudah perhatiin, perang antar dukun. Kalau pasien terkena ilmu hitam, kena santet guna-guna. Langkah seorang dukun
Nomor 1 itu ada. Dibikin bacaan selamatan dulu. Tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin makan. Kalau orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Makanya kalau orang ribut-ribut tentang perpuluhan, itu goblok. Kenapa? Kalah sama setan. Setan aja tahu. Dan yang kedua, kalau orang minta pengelarisan pesugihan, setiap akhir tahun, dalam penghasilan 1 bulan, harus ngasihkan ke orang-orang miskin dan tempat ibadah. Setahun, dalam 1 bulan, setahun ke 12 bulan. Nanti ada 1 bulan khusus, diberikan ke tempat ibadah dan orang-orang miskin. Dan itu harus. Dan kalau tidak dilakukan, bangkrut. Bayangkan, setan aja tahu. Itu bukan lagi perpuluhan, 1 bulan dalam 12. Makanya kalau orang bisnis minta pengelarisan, kanan kiri harus banyak ditolong. Nah, ini jadi pertanyaan. Kita umat Tuhan, kalah sama setan, malu enggak? Malu, betul? Makanya kalau orang yang ngakunya umat Tuhan, ribut perpuluhan, malu sama setan, betul? Setan aja tahu. Setan tuh tahu. Orang kalau suka nolong, suka memberi. Enggak bisa disantet, enggak bisa dikasih tanah kuburan. Sekalipun 1 tronton, enggak kena. Kenapa? Ada hukum di sini. Ada hukum garis takdir di sini. Dan itu enggak bisa dilawan. Makanya, kalau saya dimintai tolong doa, 1 restoran, tiba-tiba kena guna-guna tanah kuburan. Langsung saya tahu, ini pasti pelit. Persembahannya pun pasti pelit juga. Kenapa pelit? Karena tahu. Bisa kena pasti pelit. Kalau enggak pelit, enggak mungkin kena. Karena ada hukum di sini. Jelas? Jelas? Nah, tapi ingat saya melayani bukan cari persembahan, bukan. Saya tahu, oh ini bang pelit. Tahu. Nah, kenapa orang pelit? Itu juga mengikat. Itu bicara apa? Karakter. Apa saudara? Dan karakter itu bisa berubah enggak? Bisa. Dengan niat dan keputusan. Betul? Segala sesuatu kalau dengan niat, keputusan baru bisa. Saudara kebaktian di sini. Mau tapi tidak niat, ya enggak bisa. Betul? Harus ada niat. Maka dulu sebelum saya bertobat, ada namanya itu, orang kalau belajar ilmu gaib, harus ada namanya niat ingsun. Artinya apa? Niat dulu, kemauan yang keras. Hanya sekedar mau, enggak bisa. Di tengah jalan, ada corona, melayu kabeh, piye rasito kebaktian. Betul? Betul? Ingat, niat. Apa saudara? Bukan hanya sekedar mau. Arti niat ini kemauan yang keras. Niat yang sungguh-sungguh. Jelas? Bukan hanya sekedar apa saudara? Mau. Ingat, makanya di Alkitab itu ada perpuluhan, ada persembahan sulung, ada persembahan kasih. Itu ada maksudnya. Setan tidak ada ide baru. Katakan bersama-sama. Setan tidak ada ide baru. Jelas saudara? Semua itu menjiplak. Maka Alkitab berkata apa? Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Betul? Betul? Ingat, supaya tidak kena ilmu hitam. Jangan apa? Pelit. Nah, beritahu sebelahnya semua. Ingat loh, jangan pelit. Jelas? 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 Jadi persepuluhan, persembahan kasih, itu sebenarnya adalah protek. Jelas? Yang keempat, orang yang suka ngalamun. Itu dosa mengikat juga. Kan menikmati dirinya sendiri. Betul? Bayang-bayangkan yang tidak jelas. Dan dia menikmati. Betul? Betul? Makanya orang yang suka ngalamun. Itu paling mudah kesurupan. Mudah kena serangan setan. Kenapa?
itu adalah dosa yang mengikat. Apa saudara? Apa saudara? Dosa apa? Yang mengikat. Ingat, orang ngalamun paling mudah kena. Kenapa? Ingat, dia berkaya dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Ingat, dalam tubuh. Betul? Betul? Dalam apa? Dalam tubuh. Yang keempat, apa saudara? Suka ngelamun. Itu dosa yang mengikat. Yang kelima, orang rokok itu paling mudah kena santet juga. Nah, kalau ini tidak ada di Alkitab, tapi pengalaman hidup. Kalau Tuhan izinkan umatnya ngerokok, dia pasti siapin cerobong asap di sini. Betul? Untuk nafas, Tuhan siapkan hidung. Betul? Untuk makan, Tuhan siapkan mulut. Betul? Untuk mendengar, Tuhan siapkan telinga. Betul? Kalau diizinkan semua ngerokok, pasti Tuhan siapkan cerobong di sini. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok. Tapi di pom bensin ada. Nah, orang rokok, ingat unsurnya apa? Kayu. Kemenyan itu, ingat dari kayu juga. Dibakar, keluar api, asap. Kemenyan yang untuk, tapi kemenyan ini tujuannya untuk ngundang setan loh. Semua itu tergantung tujuan. Kemenyan dibakar, keluar apa? Api dan asap. Satu unsur dengan cara untuk mengundang roh. Jelas? Satu unsur untuk mengundang apa? Mengundang apa? Roh. Segala sesuatu itu pasti dalam ilmu gaib itu satu unsur. Api, asap, kayu. Rokok, ingat saudara. Cengkeh, tembakau. Semua unsur apa? Kayu. Satu unsur. Makanya orang rokok itu paling mudah kena ilmu santet. Orang kalau mau gendam, rokok dulu, mantra diucapkan baru ditiup. Push, menghirup plek kena. Jelas? Jelas? Jadi orang rokok itu paling mudah kena. Supaya tidak kena ilmu santet, supaya tidak kena ilmu hitam, ingat saudara, 5 ini jangan dilakukan. Nah, yang nomor 1 apa saudara? Perzinahan. Ingat, Simpson kurangnya apa? Betul? 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 Protek Tuhan dalam dirinya kurangnya apa? Ingat, Balak tahu itu. Dia gunakan strategi iblis. Bagaimana untuk menjatuhkan? Ingat saudara, dosa perzinahan itu mencemari roh. Waktu orang berhubungan badan, bukan lagi 2, tapi 1. Jelas? Apalagi dosa percabulan, itu lebih parah lagi. Mencemari roh lebih parah itu. Saudara. Sesama jenis, betul? Betul? Homo, lesbi, itu mengikat. Dan itu bisa memutuskan urapan. Kita zaman dulu pernah dengar seorang pengkhotbah hebat namanya Robert Liardon. Betul? Begitu dia lakukan, selesai sampai sekarang. Betul? Betul Pak Irman? Betul? Betul? Jadi iblis tidak pernah ada ide baru. Semua diulang. Jelas? Jelas? Nah, ingat Simpson kurangnya apa? Yang kedua, penyembahan berhala. Salomo kurangnya apa? Protek Tuhan dalam diri Salomo kurangnya apa? Betul? Hikmat Salomo sampai sekarang
tidak ada yang menandingi. Kekayaan Salomo sampai sekarang tidak ada yang bisa nandingi. Tapi pada waktu dia dengan perempuan-perempuan, dibengkokkan hatinya penyembahan berhala. Selesai. Kerajaan Israel terpecah jadi dua. Betul? Betul? Ingat. Yang jangan lupa juga yang ketiga yang pelit. Pelit itu juga mengikat. Karena apa? Itu karakter. Betul? Jadi saudara yang pelit-pelit harus bertobat. Untuk supaya merubah karakter harus ada niat. Bukan hanya sekedar mau. Ingat, hanya mau tapi tidak ada niat. Kemauan yang keras, susah. Semua harus dimulai. Jelas saudara? Siapa yang setuju angkat tangan? Katakan, semua harus dimulai. Dengan kemauan yang keras. Yang disebut niat. Jelas? Nah, yang keempat ngalamun. Itu dosa yang mengikat. Orang kalau ngalamun itu tidak karuan ngalamunnya, betul? Dan itu mencemari tubuh. Makanya orang ngalamun bisa kena. Nah, kelima ini rokok. Memang tidak ada di Alkitab. Tapi pengalaman saya, Alkitab berkata tubuhmu adalah bait Allah. Jangan merusak bait Allah, tubuhmu. Amin. Tapi pengalaman saya sebelum bertobat, orang rokok pasti kena. Sekalipun pendeta. Jelas? Nah, mari kita berdoa. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya,
kita tetap mempertahankan iman kita, maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.
was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who